Tadi kita zikir ya Hayyu Qayyum. Asik gak? Nikmat gak? Kecuali kalau antum pakai ini, gak nikmat ya. Jadi siapa aja yang mikir, jadi di angka keberapa tadi ada yang mikir. Lah kelamaan gitu. Ya, hilang rasanya. Jadi zikir itu makanan kolbu. Kolbu itu mainannya kenangan. Mengenang. Maka disebut zikir. Kalau ini kerjanya ngapain? Nafyu wal isbat. Nolak, nerima. Nolak, nerima. Supaya zikir connect dengan pikiran, terima. Terima di sini, baru di sini bisa bekerja. Makanya bagi yang baru datang, yang baru gabung ataupun yang ikut kajian tidak muwajahah ketemu langsung, coba amalkan itu. Ya Hayyu ya Qayyum, itu latihan. Latihan mengkondisikan otak ini yang sangat liar ini supaya nyambung dengan yang di sini. Jadi antum mau ketemu torekot apa aja, mursyid apa aja, tapi kalau nggak bisa ngendaliin ini sama kolbu, nggak bisa ngasih tugasnya dengan tepat, itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Ya. Makanya Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal walaupun ketemu Rasulullah. Abdullah bin Ubay tetap munafik walaupun ketemu Rasulullah. Abu Hurairah cuma 3,5 tahun jadi santri Rasulullah, jadi wali. Dihitung 124.000 wali Allah. Sampai sekarang itu menjadi simbol keilmuan. Jadi boleh disebut Abul Muhaddisin. Jadi founding father-nya ilmu hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, cuma 3,5 tahun. Makanya orang Syiah gak percaya, padahal Syiah ini ngomong irfani. Loh kalau irfani seharusnya bisa dong. Irfani artinya apa? Ma'rifat yang Allah berikan ke ruh ke kolbu. Ya sahabat mah cukup mandang Rasulullah beres jadi wali. Mandang Rasulullah. Kalau Abu Jahal yang dia pandang Muhammad bin Abdullah. Sama, antum mandang guru yang dipandang lulusan Ciputat, nggak dapet ya. Kelihatan, Asy'ariyah nih, nggak masuk deh. Ya, apalagi, wah kayaknya masih muda nih, ya, nggak masuk. Ilmu begini itu urusannya bukan sama umur, urusannya sama tasdik. Percaya nggak? Orang yang lebih awal mempercayainya semenjak dia sedari kecil, ketika dia umur 30-an, 20-an, udah mateng. Antum baru percaya umur berapa? Udah telat percayanya. Ini yang muda-muda nih, nanti kalau jadi nih. Nanti umur 30 yang remaja-remaja ini, itu pemahamannya udah dahsyat sekali. Kita kaget-kaget nanti orang ini, yang muda-muda ini. Kalau yang udah di atas 40, ini aja, doain aja. Doain aja ya. Karena kalau dipikir-pikir ini kitabnya gundul-gundul nih kan. Kita udah ngaji kita begini orang gak percaya juga, dianggap ngedongeng. Ya gak apa-apa sih ya. Nahnu na'mal laisa limadahihim. Kita beramal bukan yang dipuji mereka, jadi ahli kitab, gak perlu. Yang muji kita itu guru kita. Guru kita bilang, ente orang pinter, baru bahagia. Kalau jamaah yang muji gak ada urusan. Jamaah yang ngejek gak ada urusan. Apalagi jamaah netizen. Netizen mah sadaqallahul azim. Maha benar netizen dengan segala sabdanya. Jadi antum kalau mau fokus dalam dunia dakwah, belajar cuek terhadap komentar-komentar orang-orang yang gak ada hubungan sama kita. Hubungan kita sama guru kita. Guru kita dengan gurunya terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Makanya ijazah talaqi itu jadi wajib kalau bagi seorang dai. Ini sekarang yang jadi imam mereka siapa? Mu'alaf, belum sempat nyantri udah jadi ustadz, udah jadi mufti. Maka anjingnya ditabrak sama dia. Itu sekarang yang jadi imamnya kan. Gimana kita mau ngomongnya? Kita larang takut dia marahin, takut dianjing-anjingin ntar. Nah, kiai-kiai yang sudah lama, cuma karena beda urusan politik sama dia, itu bisa dianggap munafik. Ya. Kalau kiainya meninggal dituduh COVID.
dianggaplah kalau COVID berarti munafik. Nah ini banyak saya udah dengar berkali-kali. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang meninggal karena COVID, antum punya hati nggak? Bacain doa kayak, jangan bilang begini. Tuh, munafik kan? Kiai munafik, maka mati karena COVID. Ini orang-orang begini nih, Masya Allah, nggak punya hati deh. Orang udah mati deh gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Belum lama ini saya menulis tulisan pendek, iseng-iseng aja. Bermakrifat setelah wafat. Ada yang baca? Nyambung nggak? Nyambung ya? Nggak susah kan? Baik. Sekarang kalau antum mau, bahannya ada di kitab Awariful Ma'arif. Bab yang 56 tapi pembahasan bagian tengah. Jadi 2 pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ruh. Apakah ruh dicipta atau tidak? Ternyata ada 2 mazhab ulama mengatakan ruh dicipta, ada yang mengatakan tidak dicipta. Yang saya ikutin, yang saya kuatkan adalah ruh tidak dicipta, tapi nafakhtu, ditiup. Kalau ditiup, itu yang disebut amrullah, urusan Allah. Ente gak usah nanya-nanya lagi itu apa. Karena kalau kita tanya-tanya terus, ntar antum merasa jadi Allah. Itu bahayanya. Makanya gak boleh nanya tentang hakikat ruh. Karena kalau orang nanya bukan kepada ahlinya, muncullah kalam dari seorang profesor. Allah itu meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam. Maka malaikat sujud itu sujud kepada Allah yang masuk ke dalam diri Adam. Benar gak begitu? Berarti Allah hulul dong. Berarti Allah menempat ruang dan waktu dong. Maka itu tidak benar. Ruh itu disebut kalau bahasa falsafahnya jauharul fard. Nggak ada lagi istilahnya. Tapi dia bukan jauhar gitu. Apa arti jauhar? Jauhar itu kayak atom. Tapi dia bukan atom. Karena 2 atom digabung disebut jisim. Bahasa falsafah dan akidah Islamiyah Ahlussunnah itu membolehkan istilah ini. Jadi alam ini disebut alam karena terdiri dari 2 hal, jauhar, arad. Jauhar itu benda, arad itu sifat dari benda, kondisi dari benda. Coba lihat, ini benda, bertempat nggak? Menempati ruang, waktu, ada beratnya nggak? Nah ini disebut benda. Maka dia ada ukurannya, masuk ke ruang. Saya mau tanya, Allah benda bukan? Bukan. Maka tiupan Allah itu disebut amrullah. Udah jangan ditanya lagi. Azali, qadim, nanti antum jadi begini ntar. Ya, bisa dijelaskan, tapi ada waktunya bukan sekarang. Ya, ada waktunya, tenang aja. Kalau udah kuat nih akidahnya, baru kita jelasin. Supaya antum gak merasa nanti jadi Allah kan. Jadi akidah Ahlussunnah belajar sifat 20 itu untuk kesuksesan rohani sangat penting. Biar gak begini. Ya. Kenapa ada orang belajar ilmu kerohanian miring? Karena akidahnya gak beres. Itulah rahasia kenapa wajib bagi seorang yang salik belajar sifat 20. Wajib, hukumnya bukan sunat. Hukumnya apa? Wajib. Mengenal Allah wajib bukan? Mengenal Allah wajib. Nah, metode yang dirumuskan, diringkas di Quran banyak sifat-sifat Allah. Asma'nya di 99. Itu yang standar dari hadis. Kalau hadis versi Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim kan 120-an, bisa digabung jadi berapa ratus. Belum lagi nanti yang bentuknya struktur kalimat. Kan banyak. Ya? Falikul habbi wan nawa. Asma Allah itu. Kan gak masuk ke Asmaul Husna, ada gak? Ada gak orang doa ya falikul habbi wan nawa? Gak ada. Allah mengatakan nafaqtu fihi min ruhi, itu isim, tapi isimnya jumlah. Wahai yang menyudkam ruh. Itu isim semua. Nama Allah, tapi dalam bentuk kalimat. Maka kalau boleh disebut dari pangkal sampai akhir Quran itu menunjukkan tentang Allah semua.
dari awal sampai akhir. Maka semuanya terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam ba. Ba itu tidak ada kalau nggak ada alif. Maka cara nulis ba, bismillah kan agak beda dengan ba yang lain. Alifnya di mana? Biasanya kalau orang nulis kan ba, kan begitu. Bismi, ini enggak depan dia. Itu yang ngerti orang ahli hakikat. Karena dulu ahli kaligrafi mengerti ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang diwarisi dari Nabi Idris alaihissalam. Ilmu nubuat itu. Ketika turun ke umat Nabi Muhammad menjadi ilmu aulia, ilmu para wali. Nanti kita akan bawa satu kitab, nanti saya bagikan PDF-nya, tolong dicetak, tolong di print. Ya, Al-Kahfur Raqim, kalau nggak salah ada judulnya, ya, karya Sidi Abdul Karim Al-Jili. Kalau boleh disebut beliau Abdul Qadir Jailani zamannya, Ibn Arabi masanya. Jadi belum meringkas karya-karya penjelasan Ibn Arabi yang rumit jadi pemahaman yang sangat dahsyat. Ya cuma paling 30 halaman. Menjelaskan basmalah doang. 30 halaman berapa hari itu ya? Berapa pertemuan kita mau